Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Senang sekali kalau di awal bulan Agustus ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Bulan Agustus selalu mengingatkan kita tentang makna kemerdekaan. Karena itu, hari ini kita akan merenungkan tentang makna kemerdekaan. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Kami akan mengawali perjalanan hidup hari ini dengan doa pagi. Mohon Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dan Tuhan kiranya berkenan mendengar setiap doa yang kami ucapkan. Bimbinglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, selama ini kita memahami bahwa hidup merdeka selalu dihubungkan dengan penjajahan. Mungkin karena sejarah yang pernah dilewati bangsa kita pada masa lalu, yaitu hidup dalam penjajahan. Sehingga ketika bangsa Indonesia merdeka, kemerdekaan selalu dihubungkan dengan penjajahan. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Sahabat, ketika firman yang kita baca mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Apakah kita pernah mengalami penjajahan? Mungkin penjajahan dosa yang kita alami.
Bukankah seringkali kita mengalami ketakutan kalau kita melakukan dosa? Takut kalau kita mengalami hukuman karena dosa-dosa yang kita lakukan. Hingga akhirnya kita sangat takut untuk melakukan sesuatu. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang seringkali menuduh kita ketika kita melakukan dosa. Misalnya, ada teman di gereja yang guyon dengan saya. Lalu teman yang lain menegur, "Hus, jangan guyon sama Pak Pendeta, dosa lu." Alangkah seremnya Pak Pendeta ini, kalau guyon sama Pak Pendeta saja dosa. Syukur kepada Allah, kita telah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang kita telah menjadi orang merdeka. Lalu bagaimana cara hidup kita kalau kita sudah menjadi orang merdeka? Pertama, hidup merdeka bukan berarti hidup semaunya. Kalau istilah yang dipakai oleh firman Tuhan adalah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada orang yang pakai istilah aji mumpung. Mumpung sudah merdeka, sekarang bisa berbuat apa saja. Terutama melakukan segala hal yang menurut orang itu menyenangkan. Seperti misalnya mabuk, pakai narkoba, korupsi, pesta-pesta, dan berbagai hal yang lain. Dulu hidupnya terkekang sebelum merdeka. Sekarang sudah bebas. Dalam bahasa Jawa ada istilah bedal. Istilah ini dipakai untuk kuda yang biasanya dikurung kemudian dilepaskan. Kuda itu bedal dan lepas kendali. Merdeka bukan berarti kita bisa mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita bisa berbuat apa saja. Yang penting senang, tidak peduli dengan dosa. Kedua, merdeka berarti berkarya dengan hidup saling melayani. Kalau di gereja seringkali makna pelayanan itu kita batasi dengan misalnya menjadi pengurus komisi, menjadi pemusik, menyanyi, menjadi penyambut umat, dan semua aktivitas lainnya di sekitar itu. Padahal pelayanan itu sangat luas maknanya. Contohnya, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria pada waktu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus menemani mereka. Tuhan Yesus menangis bersama mereka. Itu adalah pelayanan dengan empati. Contoh yang lain, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini adalah pelayanan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa merendahkan diri untuk melayani orang-orang kecil. Sahabat, kalau melayani orang besar itu gampang. Karena kita merasa bahwa orang seperti itu memang pantas dilayani. Kalau melayani orang yang kita kasihi itu gampang. Karena kita menyayangi orang itu. Namun bagaimana kalau kita melayani orang sederhana, orang-orang kecil dan tidak dekat dengan kita? Apakah itu mudah kita lakukan? Sahabat, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, mari kita jalani hidup kita dengan berkarya. Mari kita wujudkan karya kita dengan hidup saling melayani. Siapapun mereka, baik orang besar maupun orang kecil. Sehingga hidup kita yang telah merdeka ini semakin bermakna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kami sudah diingatkan kembali tentang makna kemerdekaan dari sudut pandang iman Kristen. Terima kasih kalau Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa. Karena itu,
Sebagai umat tebusan Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk berkarya dengan hidup saling mengasihi, sehingga hidup kami sebagai umat Tuhan boleh senantiasa hadir menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami juga ingin bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi bangsa Indonesia. Selama 78 tahun ini, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa melalui berbagai macam kesulitan dan tantangan. Kami bersyukur karena Tuhan memampukan kami, para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, melalui semuanya dengan baik. Kami mohon Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati bangsa Indonesia dalam perjalanan hidup di waktu-waktu yang akan datang, terutama untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Setiap kali pemilu selalu berpotensi terjadi perpecahan. Karena itu, kami mohon pertolongan Tuhan agar masyarakat Indonesia selalu bisa hidup saling mengasihi, selalu memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, agar hidup kami bisa mengalami kehidupan yang rukun, tentram, adil, dan damai sejahtera. Bapa pengasih, mohon Tuhan berkenan menolong GKI Tumapel agar sebagai bagian dari Indonesia, GKI Tumapel juga bisa hadir dan berkarya, khususnya di Kota Malang. Kiranya kehadiran GKI Tumapel dapat selalu menjadi berkat bagi Kota Malang. Ya Tuhan, kami juga mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semua yang sakit, dan Tuhan kuatkan kepada para sahabat yang lanjut usia. Kiranya semua sahabat kami selalu teguh beriman dan setia dalam mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan yang mereka alami. Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu agar selalu tekun mengikuti pembinaan iman di GKI Tumapel, sehingga kami boleh memiliki iman yang terus bertumbuh, makin dewasa, dan makin memiliki penghayatan iman untuk merespon panggilan Tuhan dalam pelayanan. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan berkati kesehatan kami, semua aktivitas dan juga pekerjaan kami, keluarga dan studi kami. Kiranya Tuhan juga berkenan melimpahkan berkat rezeki untuk memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Tuhan. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.